الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين. Ada ibu-ibu yang menjelang nikah tertarik sama seorang ikhwan. Disangkanya bekal bahagia. Ternyata sangat bahagia. Karena ikhwannya kuat iman. Tapi kalau suaminya kurang iman ya rada susah. Karena orang yang kurang iman itu dia tidak akan berbanding lurus dengan akhlaknya. Makin kuat iman, makin mulia akhlaknya. Itu rumusnya begitu. Ilmu menguatkan iman, iman makin baik, akhlak makin mulia. Contoh tadi, kalau orang sudah yakin Allah Maha melihat, pasti susah maksiat. Kita maksiat itu karena tidak yakin Allah Maha melihat, benar? Kalau yakin Allah Maha mendengar, susah bicara kecuali falyaqul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Kalau orang yakin kepada Allah tidak akan cemas tentang rezeki. Karena tahu rezeki semuanya milik Allah. Dalam kekuasaan Allah. Yang membagikan hanya Allah. Kapan datangnya, berapa jumlahnya, di mana tempatnya, Allah yang ngatur rezeki. Kita ikhtiar itu adalah ibadah. Dikasih berapa saja tidak ada masalah. Mau disempitkan terserah Allah. Dilapangkan syukur, disempitkan sabar, diambil ridho. Lihat orang lain dapat rezeki, doakan, bukannya iri. Tidak ribet. Kalau orang yakin kepada Allah tidak ribet. Maaf, ilmu yang bulan lalu, ciri kurang iman, diantaranya ada berapa? 3, supaya gampang lah. Saya jadi kotor hati ya, nanya terus pada diam kan jadi kotor. Jadi mendingan saya tanya sendiri, jawab sendiri. Dan saya tidak boleh menyusahkan jamaah, benar? Saya harus berbaik sangka, ini pasti rendah hati nih. Udah tahu tapi nggak mau kelihatan ya. Walaupun terselip ya, kayaknya belum tahu. Ini pengajian lalu, ciri orang imannya kurang ada 3 diantaranya. 1, selalu cemas dengan yang belum terjadi. Belum dapat jodoh, cemas. Wajar, tapi kalau terus-menerus cemas, jadi kurang. Harusnya bagaimana? Tentang jodoh, ya yang ngatur jodoh kan Allah. Enggak ada, tapi saya kurang cakep. Kalau yang nikah cuma yang cakep, kita enggak ada jodohnya, ya kan? Sesuka Allah. Siapa ditakdirkan nikah dengan siapa? Kalau orang kurang yakin ke Allah, cemas dengan yang belum terjadi. Yang kedua, sedih, kecewa dengan yang sudah terjadi. Jadi terbelenggu terus oleh yang lalu. Tidak bisa move on. Dan yang ketiga, yang sekarang capek, ribet. Kalau ibu-ibu namanya Mbak Ribet, suaminya Mas Ruwet. Semuanya jadi masalah. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, rewel saja. Jadi masalah, komplain terus, ngomongnya nggak pernah enak, nanyanya nyelek, ngejawabnya nyesek. Pernah dengar tidak orang yang ribet aja hidupnya tuh. Dari bangun tidur, kayak belah nih kepala. Bohong. Kalau belah dia nggak ngomong. Pernah dengar tidak ada orang yang ngomel, komplain, nggak pernah nyaman. Pernah dengar tidak? Jelas suaranya? Jelas suara sendiri Suara siapa lagi yang paling jelas di telinga kita? Itu teh ciri kurang iman. Emang kalau imannya kuat bagaimana? Enjoy saja. Enak. Tenang.
Dipuji, syukur. Dicaci, ya syukur. Loh dicaci kok syukur? Karena cacian orang cetek dibanding kehinaan kita yang aslinya. Paling disebut si banyak omong. Dia tidak tahu kita banyak hutang, banyak cicilan, banyak aib, banyak ketombe, banyak bekas bisul. Banyak sekali yang tidak diketahui orang, benar? Udah nyobain belum dihina? Saya udah dihina rame-rame ya. Lah yang menghinanya juga ada yang datang sekarang, enggak apa-apa. Ada uang, alhamdulillah. Allah ngasih ladang amal. Disempitkan ya alhamdulillah, enggak apa-apa. Semua rezeki milik Allah. Allah udah tahu keperluan kita. Lagi disempitkan, lagi dapat pahala sabar, enggak ada komplain. Waduh, ini bisnis sekarang lagi rugi nih, untung jadi dikit. Namanya juga untung, biasanya untung 10 juta, sekarang jadi 5 juta. Bukan rugi, emang segitu sekarang dikasihnya. Jangan nganggap rencana itu pasti untung. Enggak, sesuka Allah aja. Kapan dibuka, kapan ditahan, kapan diambil. Udah gini sekarang mantap, tabungan habis jadi manset. Tahu manset? Makan aset, ya jual ini, jual aja nggak apa-apa. Dulu juga lahir nggak bawa apa-apa, mati juga nggak apa-apa, nggak bawa apa-apa, betul tidak? Ngalir saja. Yang penting dapat pahala sabar, jangan sampai duit nggak dapat, pahala nggak dapat. Ya baru di PHK nih wajahnya nih. Ah gimana dong? Ada Allah, tenang. Kalau orang kuat iman, ingat yang akan datang, At-Taubah ayat 51 ini ngulang dikit ya. Bagaimana yang akan terjadi? Yang akan terjadi itu, yang akan datang tuh belum tentu terjadi. Belum tentu ada umur. Dan kalaupun terjadi yang kita cemaskan, ya nggak apa-apa. Terserah Allah. Kita ini milik Allah. Yang penting Allah ridho, selesai. Enggak harus sesuai dengan keinginan. Gimana kalau saya belum nikah sampai tua? Ya enggak tahu ya. Maaf. Maksudnya saya enggak mau, saya enggak minat ya. Bukan begitu, Ya tuh nggak apa-apa kalau takdirnya nggak ada jodoh, belum dikasih jodoh maksudnya. Tetap niat, tetap doa, tetap minta. Kalau sampai meninggal nggak ada gimana coba Kalau saya meninggal nanti pasti dikubur lah insya Allah ya. Tenang ya. Allah ngasih pahala sabar. Teman-teman udah pada nikah, ini udah punya anak. Misalkan ada yang belum, jalanin saja hidup ini. Suka-suka Allah, benar? Yang penting Allah ridho. Ada yang mulia karena ngurus keluarga, ada yang mulia karena ngurus anak, ada yang mulia karena ridho dengan takdir Allah. Baca surat At-Taubah ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullai yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah Allah maula kami, pelindung kami. Dan kepada Allah lah orang beriman bertawakal. Ayo sempurnakan niat, sempurnakan ikhtiar sebagai ibadah, sempurnakan doanya, sempurnakan tawakal. Terserah Allah mau diapain aja diri kita. Terserah Allah yang maha tahu yang terbaik bagi kita. Gak usah rewel. Halo? Kalau orang kuat iman mah gak ada masalah. Gimana kalau saya terbunuh? Ya kalau udah waktunya meninggal ya meninggal. Gak apa-apa kita meninggal. Dan gak mungkin gak meninggal. Kenapa jadi pada melongo begini?